Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Darmasraya hari ini akan melakukan praktek observer atau supervisor tentang mengamati coach dan coachee demonstrasi kontekstual modul 2.3. Kami terdiri dari 3 orang. Saya Iing Febira berperan sebagai observer atau supervisor dan Ibu Aryani Z yang berperan sebagai coach dan Ibu Nisra yang berperan sebagai coachee. Baiklah, kami akan segera memulai praktek observer atau supervisor pada hari ini. Mulai kita lagi ya. Baiklah, Assalamualaikum Ibu Aryani, apa kabarnya hari ini Ibu Aryani, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bu Iing gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu Aryani. Luar biasa untuk hari ini ya Bu Aryani. Cuaca cukup mendung juga ya Bu Aryani. Iya Bu. Oh ya Bu Aryani, hari ini Bu Aryani akan mengadakan proses coaching ya? Iya Bu. Nah sebelum Ibu Aryani melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin kita bicarakan terlebih dahulu. Apakah boleh Bu? Boleh, silahkan dengan senang hati Bu. Nanti pada saat Ibu Aryani ini akan melakukan proses coaching antara coach dan coachee, akan saya amati. Dan saya nilai dengan rubrik penilaian coaching, apakah itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mengamati respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan nanti yang Ibu sampaikan. Ya Bu, ngerti Bu? Iya, paham Bu. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya prinsip coaching itu seperti yang kita ketahui, ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif ya Bu Aryani, kemudian ada memaksimalkan potensi. Iya. Mungkin sebelum Ibu Aryani melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Bu Aryani. Apakah boleh Bu Aryani saya bertanya sama Ibu dulu? Iya boleh Bu Iing, silahkan. Untuk pertanyaan pertama ya Bu Aryani, apakah kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Aryani dalam proses coaching Ibu Aryani pada hari ini? Baik Bu Iing, di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga, mengajukan satu pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Seperti itu Bu. Jadi di sini Ibu Aryani ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching ya. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Betul seperti itu Bu Aryani? Iya. Di antara ketiga ini, kompetensi 3 ini, terus mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada saat Ibu coaching nanti? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama dengan mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee. Berarti ada 2 ya Bu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Nah, kira-kira ya Bu Aryani, apa sih indikator ketercapaiannya? Di sini indikator ketercapaian yang ingin saya capai dari coaching ini yaitu
saya itu akan melakukan dengan mendapatkan dari coach tersebut agar adanya timbul solusi dari satu permasalahannya dengan coach tersebut, dan dia dapat tahu cara-cara menyelesaikannya dan langkah-langkah dari permasalahan tersebut dengan benar. Begitu, Bu. Jadi indikator ketercapaian yang ingin Ibu lakukan pada coach itu pada saat coach itu sudah dia menemukan sendiri ya solusi atas permasalahannya. Baik, Iya, Bu. Ibu Aryani, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu Aryani melakukan proses coachingnya dengan sebaik-baiknya pada hari ini. Mungkin setelah kita melakukan proses, Ibu Aryani melakukan proses coaching ini, kita ngobrol-ngobrol kembali ya, Bu ya. Baik, Bu. Nah, saya akan mengamati proses coaching Ibu Aryani pada hari ini dengan coaching. Silakan Ibu Aryani memulai proses coachingnya. Oke. Assalamualaikum, Bu Nisra, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Bu Nisra, apa ada yang mau diceritakan dengan saya? Sebenarnya ada, Bu. Baik, jadi kira-kira apa yang ingin Ibu Nisra ceritakan atau permasalahan apa yang ada pada Bu Nisra sekarang ini? Coba ceritakan. Begini, Bu, di sini permasalahan yang saya hadapi ini itu akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu kurang antusias dalam menerima pelajaran. Kemudian selain dari itu jumlah murid-murid saya mengerjakan tugas hanya sekitar 50% lah, Bu. Jadi menurut Bu Nisra ini apa yang Ibu harapkan kira-kira dari obrolan kita hari ini, kira-kira apa yang akan Ibu harapkan seperti itu? Yang saya harapkan dari obrolan kita ini, Bu, sebenarnya saya tentunya mengharapkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Jadi menurut Bu Nisra, hal apa saja yang membuat murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau menurut saya atau saya ingat kembali ya, Bu ya, hal yang menyebabkan murid saya itu kurang antusias adalah yang pertama di sini pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan ya, Bu. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan untuk murid saya berpendapat pada pembelajaran saya. Jadi seperti itu. Oh begitu ya, Bu. Ya. Kira-kira dari cara pembelajaran yang kurang antusias dari siswa tersebut, kira-kira apa sih yang akan dilakukan supaya murid itu bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran ini? Kalau menurut saya, Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, menyenangkan, kemudian tidak membosankan. Mungkin seperti itu mungkin, Bu. Oh iya, berarti saya juga sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa murid-murid itu dia asik dalam belajar dan tidak membosankan dalam satu pembelajaran yang Ibu berikan? Kalau menurut saya ya, Bu, pembelajaran yang tidak membosankan, asik itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid ya, Bu ya. Kemudian murid itu diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin saya bisa menggunakan speaking
Karena adanya speaking itu mungkin pembelajaran lebih menarik lagi, Bu. Oh, benar sekali, Bu. Lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid Ibu itu, apakah penyebab sehingga kurangnya antusias siswa tersebut dalam pembelajaran Ibu berikan? Kemungkinan ya, Bu, karena saya berikan mungkin soalnya terlalu banyak, mungkin bisa jadi kurang memberikan sumber belajar yang beragam. Oh iya. Kalau boleh saya tahu, Bu, kira-kira Ibu itu menggunakan sumber belajar seperti apa, Bu? Di kelasnya. Biasanya saya hanya menggunakan buku teks. Apakah ada sumber lainnya, Bu? Saya pikir ada, Bu. Misalnya sumber belajarnya dari internet, dari YouTube. Apalagi sekarang anak-anak zaman sekarang itu lebih tren TikTok. Jadi saya menggunakan TikTok. Mungkin itu bisa, Bu. Iya, betul sekali, Bu. Saya yakin jika Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran tersebut, pasti akan membuat murid itu lebih antusias lagi, lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Jadi sekarang, Bu, kira-kira rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa? Atau kapan begitu? Mungkin ada beberapa rencana, Bu. Yang pertama di sini saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, tentunya menggunakan berbagai sumber belajar yang beragam. Yang kedua di sini saya akan coba melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa seperti itu, Bu, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Bagus sekali ya rencana ini. Ya, untuk komitmennya. Terus kira-kira komitmen dari rencana Ibu ini terhadap rencana ini bagaimana begitu? Saya, Bu, berkomitmen untuk selalu membuat rancangan pembelajaran yang mengasihkan, kemudian menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid saya nantinya dapat menjalankan merdeka belajar. Wah, bagus sekali ya, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan dengan apa yang Ibu akan lakukan semoga lancar ya, Bu, ya, sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan. Ya, Bu, terima kasih banyak ya, Bu Aryani, atas waktunya, sehingga dalam acara ini bermanfaat sekali sehingga saya menjadi tercerahkan. Jadi menurut Ibu setelah kita berbincang seperti ini, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari hasil perbincangan kita hari ini? Yang saya dapatkan tentunya saya sudah menemukan solusi untuk bisa memotivasi siswa saya atau antusiasnya murid-murid saya dalam menerima pembelajaran. Baik, Bu, begini dengan hasil perbincangan kita hari ini barangkali kita cukupkan sampai di sini ya, Bu. Nanti kalau setelah melakukan rancangan tersebut sudah dilaksanakan, kembali kita untuk berbincang lagi karena saya juga ingin nggak sabar lagi mendengarkan suasana rencana Ibu untuk ke depannya ya, Bu, ya. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Aryani, bagaimana tadi hasil proses coaching yang sudah Ibu lakukan? Apakah berjalan dengan lancar, Ibu Aryani? Alhamdulillah, Bu, berlancar sekali dengan percakapan yang saya lakukan tadi bersama Coach, Bu. Nah, setelah melakukan coaching bersama Coach tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan yang pertama yaitu
itu apa saja yang sudah didapatkan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, tadi alhamdulillah selama saya coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana, aksi dan tanggung jawab, dan kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Itu. Baik Bu Aryani, berarti Bu Aryani sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching ini dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan apa yang saya amati, ini ada beberapa catatan ya Ibu Aryani yang saya catat tadi selama Ibu Aryani melakukan proses coaching tadi. Bu Aryani tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai alur Tirta. Yang pertama yaitu sudah menyampaikan tujuannya, kemudian Bu Aryani sudah mengidentifikasi masalah, kemudian Bu Aryani sudah melaksanakan rencana aksinya, dan juga Bu Aryani tadi sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang dilakukannya itu dapat berjalan dengan baik. Betul seperti itu tadi Bu Aryani? Nah, betul Bu, betul sekali. Itu tadi berdasarkan catatan yang saya amati ya Bu Aryani. Oke, saya tadi ada juga catatan yang saya dengar, ada juga catatan saya ini. Oke, saya tadi juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach bahwa Ibu itu sudah fokus terhadap coach, dan di situ Ibu juga saya lihat sudah ada kehadiran penuhnya. Kemudian saya juga melihat Ibu sudah mendengarkan aktif. Jadi tadi Ibu juga sudah sama coach tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang dikeluarkan oleh coach. Seperti itu tadi yang saya amati ya Bu ya. Luar biasa sekali apa yang sudah Ibu Aryani lakukan terhadap coach. Bu Aryani juga sudah bisa kedepannya menggali potensi-potensi dari coach Ibu supaya dia bisa mencari ide-ide atau solusi untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, mudah-mudahan ya Ibu sukses kedepannya dan diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi catatan saya ini Bu Aryani ada tinggal. Boleh saya bertanya satu lagi Bu Aryani? Boleh, silahkan. Untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan proses coaching Ibu Aryani pada hari ini? Begini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami, memahami alur Tirta lagi saat melakukan coaching supaya coaching tersebut berikutnya itu menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Baik Ibu, luar biasa sekali ya Bu Aryani. Jadi Ibu ingin mendalami alur Tirta supaya nanti lebih baik lagi apabila Ibu melakukan proses coaching berikutnya ya Bu ya. Jadi tadi saya juga catatan saya berarti ke depannya Ibu Aryani, yang jelas Ibu Aryani ingin mendalami memahami alur Tirta yang terdiri dari, kita ulas kembali ya Bu Aryani, yang terdiri dari rencana menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab yang penuh. Berarti Bu Aryani ingin mendalami itu ya Bu Aryani untuk kedepannya lagi ya. Iya. Nah, supaya nanti proses coaching berikutnya lebih baik lagi. Oke Bu Aryani, terima kasih Ibu Aryani telah melakukan sesi tanya jawab. Kita sudah melakukan proses observasi atau supervisor untuk melakukan proses coaching dengan alur Tirta pada siang ini. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Aryani. Sama Bu. Kita sudah terbatas, saya akhiri ya Bu Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.